Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera Jakarta di tempat ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah Minggu Advent 3 adalah Pendeta Benjamin Lohanapesi, dan kita diajak untuk menghayati tema bersorak-sorai karena kehadirannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Advent 3 dikenal dengan Gaudete, kat bagi sesama. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian jemaat Gita Bakti 127 ayat 3. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita sambut dengan Gita Bakti 130, bait 1 dan 2. Soraklah hai umatnya. Kristus termulia.
Jemaat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini. Kita berdoa. Allah sumber sukacita, kiranya dengan kasih-Mu yang besar, Engkau berkenan menuntun kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kami ingin bersorak-sorai karena keselamatan yang daripada-Mu. Jadikanlah kami setia kepada-Mu, agar kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama dimanapun kami berada. Mampukanlah kami menyambut dengan sukacita kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, yang hidup dan bertahta bersama-Mu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita semua persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan bersama-sama kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, langkah perjalanan kami memasuki minggu Advent yang ketiga, yang diartikan sebagai bentuk sukacita atas karunia dan berita tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan. Pada hari ini kami datang dalam keberadaan kami masing-masing,
baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Kami bersama-sama mempersiapkan diri, dan karena itu tuntunlah kami dan bimbinglah kami, serta terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dimampukan ketika kami membaca Alkitab, yang di dalamnya kami mendapatkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah hidup kami memasuki minggu kerja kami yang baru. Nah, karena itu kami semua diperlengkapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan menaruh firman ini dalam mulut hamba-Mu, sehingga ketika hamba-Mu berbicara bukan berdasarkan pikiran hamba tetapi Roh Kudus-Mu, sehingga umat yang mendengar mereka akan memuliakan nama Tuhan karena berita sukacita yang mereka dengar di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini. Karena itu ya Bapa di sorga, kami menyerahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Bersabdalah kepada kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan pengajaran Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10, yang mengatakan, keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom semuanya yang ada di dalam gedung gereja dan di rumah yang menyaksikan siaran langsung ini melalui live streaming. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ketiga masa raya Advent, kalau di dalam tata ibadah kita dikatakan adalah bahwa minggu ketiga ini disebut Gaudete, yang artinya bersuka cita. Simbolnya harusnya berwarna pink, katanya begitu ya. Mari kita coba menghayati minggu ketiga masa raya Advent. Sorak-sorai, bersorak-sorai karena kehadirannya. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita coba mendefinisikan kata bersorak-sorai atau gembira. Bagaimana kita menikmati, atau pada saat yang bagaimana saudara dan saya bisa mengatakan saya dan saudara menikmati kebahagiaan, kegembiraan, kesukacitaan. Apa yang bisa kita katakan? Di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, kita mau bertanya pada diri kita, bisakah saudara dan saya bersorak-sorai? Bisakah kita semua bergembira sementara kita belum berbuat segala sesuatu, kita belum bisa untuk bersosialisasi karena ada batasan, karena segala sesuatu membatasi gerak-gerik kita. Karena virus corona yang masih terus menghantui saudara dan saya. Bagaimana kita bisa merasakan dan menempatkan diri di dalam minggu Advent ketiga ini, kita mengatakan saya mau bersorak-sorai. Gedung gereja belum begitu meriah menyambut Natal. Bagaimana dengan saudara? Sudah ada yang sibuk-sibuk menyambut Natal? Sudah ada ibu-ibu yang mulai memasak kue-kue, kukis-kukis kering, itu ya. Pertanyaannya, nanti tamu datang apa enggak ya? Nah, jadi saudara-saudara, kita mau bertanya lagi, ini Natal yang sangat berbeda atau persiapan menyambut Natal tinggal 2 minggu ke depan. Minggu depan kita sudah masuk minggu Advent keempat. Tinggal beberapa langkah lagi kita masuk dalam suasana itu. Nah, saya berhenti sejenak di situ dulu. Saya tidak mau membawa suasana kita terus berada dalam kemurungan. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama menghayati sebuah cerita kisah nyata seseorang yang dalam segala kesederhanaannya. Di kota Melbourne tahun 1982 lahir seorang anak laki-laki yang secara fisik manusia dia tidak normal. Dengan kenyataan tersebut, kedua orang tuanya sangat bersedih karena melihat keadaan sang anak mereka menderita tetra amelia, sebuah penyakit yang sangat langka. Orang tuanya lalu kemudian berada dalam titik paling nadi yang sangat rendah. Mereka bertanya, apa salah kami sehingga harus anak kami yang bisa melahirkan anak cacat seperti itu? Tahun terus berjalan, sang anak tumbuh menjadi anak remaja dan dia mulai menikmati pendidikan. Tantangan yang kedua dia hadapi adalah dia mendapat cibiran dari banyak teman-temannya dan belum ada yang mau menerimanya. Nah, saudara-saudara, suatu saat sang ibu membaca sebuah artikel di dalam surat kabar yang menyatakan ada seorang yang ternyata dengan segala kekurangannya bisa sukses. Ini menjadi pendorong bagi sang ibu untuk kemudian mengatakan dia harus memberi semangat anaknya. Maka itu anaknya terus berusaha orang tuanya memasukkan dia ke dalam pendidikan yang normal. Terus anak itu belajar dan dia sukses. Dia sampai ke perguruan tinggi dengan meraih gelar sarjana ekonomi. Saudara-saudara,
anak itu sekarang menjadi anak yang sukses. Kenapa? Karena ia sudah menjadi pembicara dan motivator tingkat internasional. Dia adalah dengan nama Nick Vujicic. Dia seorang yang tidak memiliki kedua tangan dan tidak memiliki kedua kaki. Bapak Ibu sudah kenal orang ini. Dan dia menjadi motivator bagi banyak orang yang merasa dirinya berkekurangan. Sekarang dia punya keluarga dan dia sudah punya anak yang sangat cantik dan normal. Saudara-saudara, dia pernah berkata begini, saya telah memberikan berbagai motivasi kepada orang-orang berdasarkan pengalaman hidup saya, ujar Nick. Namun ada satu hal yang selalu saya katakan pada mereka, terimalah dan cintai dirimu sendiri. Terimalah dan cintailah dirimu sendiri. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah ini saya mau mengajak kita semua untuk kembali masuk dalam konteks bacaan kita, di mana Israel sedang mempersiapkan diri masuk dalam sebuah masa yang sangat berat, 70 tahun pembuangan Babilonia. Kalimat tadi dikatakan, ya, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Jadi Israel akan masuk dalam sebuah proses yang sangat panjang, yaitu pembuangan. Satu, yang kedua Yerusalem habis, hancur. Yang ketiga, kerohanian mereka ya sudah mulai merosot. Karena mereka bertanya Tuhan kemana dan sebagainya. Kemerosotan kerohanian Israel ini kemudian ketika Yesaya sebelumnya berbicara tentang penghukuman bangsa-bangsa, sekarang Yesaya mau menampilkan sesuatu. Dia mengatakan sekarang tiba saatnya Allah akan berbuat buat orang Israel. Karena itu di tema kita mengatakan bersorak-sorai karena kehadiran Tuhan. Kalimat yang dikatakan di dalam bacaan kita begini, ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Ini sebuah istilah, sebuah mau dikatakan bahwa Nabi Yesaya sedang mengatakan jalan yang dilalui oleh Tuhan, yang dipersiapkan oleh Tuhan, hanya mereka yang benar-benar berada pada titik pertobatan. Dia menyesali, lalu kemudian dia bisa mengikuti jalan Tuhan. Jalan yang kudus yang orang lain dikatakan di sini ada dua ciri khasnya. Ya. Yang pertama, orang tidak tahir tidak akan melintasinya. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Pertanyaannya, orang-orang pandir itu orang apa? Buka di kamus bahasa Indonesia, maka orang pandir itu artinya orang-orang yang bebal, orang-orang bodoh. Jadi kalau kita membaca di situ bahwa ternyata orang-orang bodoh, orang-orang bebal yang keras hati, keras kepala, ya, yang nggak mau dengar-dengaran suara Tuhan, nggak akan mengikuti jalan Tuhan, jalan yang kudus, katanya begitu. Itu berarti Tuhan sudah punya cara untuk melakukan sebuah proses penyelamatan. Nah, saudara-saudara, kita berhenti di situ. Bahwa Yesaya sedang mengantar orang Israel di tengah-tengah mereka memasuki masa pembuangan 70 tahun. Mereka diberikan harapan bahwa Tuhan akan memulai proses penyelamatan itu dengan cara Tuhan sendiri, bukan dengan cara manusia. Cara Tuhan bagaimana? Kalimat tadi mengatakan, ya, seluruh alam raya dikatakan begini, bunga mawar akan lebat bersorak-sorai dan seterusnya. Secara fisik manusia, orang buta akan dicelikan, orang tuli akan mendengar, dan semuanya. Orang bisu akan bersorak-sorai. Mari kita pakai istilah-istilah Yesaya tadi dikatakan. Orang buta, dikatakan orang buta dicelikan. Kemudian orang tuli
bisa mendengar. Orang bisu bisa bersorak-sorai. Ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi menurut ukuran manusia. Orang buta belum tentu dia bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan dan sebagainya. Orang tuli kita mau ngomong apa saja, kita ngomong A dia jawab B, ya kan? Kalau bahasa sekarang orang bilang ada pelawak begitu, dasar bolot, akan begitu ya. Nah, kalau bolot itu kan berarti dia masuk ini, dia ngomong lain, jawabnya lain. Nah, begitu. Orang tuli bisa mendengar. Orang bisu bisa bersorak-sorai. Bagaimana dia? Kalau kita berduduk dengan orang bisu, apa yang terjadi? Tapi Tuhan mau katakan melalui Nabi Yesaya, semua yang tidak mungkin bisa terjadi. Karena apa? Karena Tuhan sedang bekerja. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya masuk menggabungkan dua cerita tadi. Yang tidak mungkin kemudian bisa dilakukan oleh Tuhan dengan cara yang sehingga orang-orang yang tadi berada pada titik terendah, orang tuli dia menyerah, orang bisu dia tidak bisa berbuat apa-apa dan sebagainya, yang buta apalagi. Tapi dengan jalan kudus inilah hanya orang-orang yang ditahirkan oleh Tuhan yang akan masuk dalam jalan kudus. Dan karena itu saya menggabungkan dua cerita ini. Nick dengan segala keberadaannya, dia mengatakan, terimalah dan cintailah dirimu dengan segala kekurangan. Bukan berarti bahwa terus isinya cuma keluhan-keluhan, tidak ada motivasi untuk mengatakan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dan karena itu dalam beberapa kata-kata bijaknya dia katakan begini, ingatlah setiap kali kamu mendapat musibah, maka setiap kali pula kita akan mendapatkan hikmat. Ambil sisi positifnya dan lupakan sisi negatifnya, maka kita akan selalu menjadi manusia yang beruntung. Itu yang mau dikatakan. Jadi saudara-saudara, umat Israel saat ini sedang pada bacaan kita mengajarkan bahwa mereka sedang dalam ketidakberuntungan. Berada dalam proses pembuangan 70 tahun. Lalu sekarang Yesaya mau mengajak mereka supaya jangan kamu menangisi situasi itu. Jangan kamu terpuruk karena situasi itu. Tapi pelan-pelan harus diberikan motivasi lagi. Yang dikatakan begini, kuatkanlah hati, jangan takut. Saudaraku, kita semua yang sedang tawar hati saat ini. Bagaimana dengan Natal kita besok? Ya, kadang-kadang kita mau katakan, kenapa kami dibatasi? Kenapa kami harus beribadah seperti ini sementara sukacita kami tidak bisa kami luapkan? Saudaraku, bersorak-sorai bukan berarti kita harus mengatakan berteriak kepada orang, tidak perlu. Bersorak-sorai dalam hati kita menaikkan syukur. Ya, kenapa? Karena jalan yang dilalui oleh Yesus adalah jalan yang kudus. Apa itu? Dia sudah menawarkan kepada Bapak Ibu semua. Dan orang yang percaya saja yang bisa melewati jalan itu. Apa itu? Jalan salib, jalan penebusan. Kata penebusan dalam perjanjian baru dikatakan bahwa membeli kembali atau menukar sesuatu untuk sesuatu yang lain. Yesus lahir menerima apa yang manusia sudah lakukan dan tidak dapat diperbaiki. Dan karena itu Yesus harus lahir sebagai seorang bayi. Supaya kita harus kembali lagi kepada jati diri kita. Supaya kita jangan lagi menyesali, aduh Tuhan, saya di tengah pandemi ini serba ekonomi kurang. Tuhan tahu kondisi kita. Dan mari kita jalani semua langkah ini. Tapi kita punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan keselamatan. Bagaimana keselamatannya? Bagaimana cara Tuhan supaya kita bisa terbebas dari pandemi COVID? Kalau minggu lalu kita cuma diajak. Mulut kita mulai tertutup, tapi telinga kita mulai mendengar. Artinya kita dengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang buta dapat melihat, yang bisu dapat berbicara, dan tuli dapat mendengar. Karena itu saudaraku, saat ini mari kita bersorak-sorai. Bukan berarti kita mau katakan, mari kita nikmati suasana Natal dengan kondisi yang seperti ini.
bukan berarti bahwa pandemi COVID menghalangi saudara bersorak-sorai. Ajakan firman Tuhan mau mengatakan kepada kita semua, Tuhan hadir dengan cara Dia. Bagaimana? Dan karena itu banyak orang yang menolaknya. Betul kan? Masa Tuhan mau bisa jadi anak, bagaimana mungkin? Kalau pikiran manusia selalu tidak mungkin. Tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mustahil. Itu juga yang dikatakan oleh Maria. Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara aku belum kawin? Tapi Tuhan katakan, di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti pandemi COVID juga bisa berlalu. Kalau manusia mengatakan, bagaimana mungkin? Di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Caranya bagaimana? Mari kita selalu memasang telinga kita untuk mendengar dan melihat. Oh, kita tidak boleh bergerombol. Oke, kita ikuti. Bukan berarti suasana Natal akan hilang. Tidak, Natal ada di hati kita. Karena itu bersorak-sorailah, sambutlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Supaya Dia akan membawa saudara dalam sukacita. Amin. Amin. Kalau sudah nunduk begini berarti sudah selesai. Mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengikrarkan dan mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudara, mari kita akan masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita satu dalam doa. Di hari Minggu Advent yang ketiga ini ya Tuhan, yang mengantar kami pada kesukacitaan kami tentang karya Tuhan yang nyata. Terkadang kami berada dalam titik yang paling terendah ya Tuhan. Kami menyadari pandemi COVID saat ini membuat kami semua berada dalam situasi dan sikap yang pesimis. Akankah ketika kami merayakan Natal sama seperti tahun-tahun yang lalu? Akankah kami menikmati kegembiraan dan sorak-sorai ketika kami merayakan Natal tahun ini, sementara virus corona masih merajalela? Melalui firman-Mu ini kami kembali diberikan harapan. Kami diajak, bagi kami semua yang tawar hati, kuatkanlah hati, sehingga kami semua tidak lagi merasa takut untuk mempersiapkan diri. Bukan berarti di tengah-tengah pandemi COVID saat ini kami tidak mampu merasakan sorak-sorai, tetapi sesungguhnya hati kami, seluruh jiwa kami bersorak-sorai karena janji Tuhan sudah digenapi. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di tempat ini. Kami berdoa untuk kami semua, majelis jemaat, para diaken, penatua dan pendeta. Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, memberkati pelayanan kami bersama. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga pada pagi hari ini untuk karya pekerjaan kami semua, bahkan keluarga kami. Unit-unit misioner yang ada, demikian juga untuk pendeta emeritus yang ada di jemaat GPIB Sejahtera, Bapak Pendeta Metan Vanuan beserta keluarga, diberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja. Kami juga mau berdoa untuk koster dan keamanan. Diberkatilah setiap fungsi kami, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan dan pemeliharaan dari Tuhan, terlebih dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami mau berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Domingus Tapilaha, Bapak Andi, keluarga Bapak Andi Bagus Nugroho, keluarga Ibu Nilasari, keluarga Bapak Yan Sabandar, keluarga Ibu Kristina Sitorus, keluarga Bapak Daniel Sugito, keluarga Bapak Cornelius Martinus Barbir. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Stefani Natasha Ruru. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Juliana Bahu Mustamu dan Saudari Natalia Geldi Piris. Kami menyerahkan saudara-saudara, keluarga-keluarga ini Bapa dalam tangan-Mu. Jemaat Tuhan yang sakit, Penatua Bapak Gultom, Ibu Neti Armando Borus Samosir, Ibu Yohana Lemina, Diaken Bapak Agus Sutarwo, Penatua Bapak Charles Van Munster, Penatua Bapak Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kurniawati, Saudara Leonardo Octaviano, Ibu Silalahi, Ibu Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Julian Lomboan, Bapak Ena Horleme Lema Junior Mabel, Ibu Citra Dewi Tehupiori, Ibu Tukinem Naomi, Ibu Leni Patiata, Ibu Karlawati Mina, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Darmila Benjamin, Ibu Duyanti Rositianingrum Patiata, dan Bapak Luki Kesaulia. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam proses pemulihan mereka, bahkan dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah damai sejahtera dan kekuatan yang berasal dari tangan Tuhan yang penuh dengan ajaib akan menjamah mereka dan mengembalikan sukacita tubuh mereka yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, baik di hari Minggu ini bahkan pekan yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga dan pribadi. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun di hari Minggu ini. Adik Isna Uki,
adik Samuel Jupiter Kese, adik Rahel Gloria Natalia, Bapak Joni Kairupan, Ibu Marta Paimbonan Kondolele. Kami berdoa untuk adik Geri Putra William Lais Kodat. Kami menyerahkan sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu ini boleh bertambah usia. Diberkatilah mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga untuk jemaat-Mu yang hadir pada hari Minggu ini, jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, diberkatilah jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Kami semua para presbiter yang bertugas, multimedia, penanggung jawab sound system, pianis, organis, pemandu lagu, Tuhan berkati kami semua di dalam pelayanan kami bersama, bahkan koster dan juga keamanan. Kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa dalam tangan Tuhan di pagi hari ini, diberkatilah sukacita kami. Kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan gereja Tuhan dimanapun gereja-Mu berada. Tuhan Yesus memberkati sukacita jemaat-Mu dalam segala hal. Kami berdoa juga khususnya bagi keluarga Manusiwa Sianturi atas kelahiran anak kekasih mereka yang kedua. Diberkatilah sukacita keluarga ini ya Bapa, sehingga mereka boleh mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan pemerintah kami yang ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami bersyukur karena pilkada sudah boleh berlangsung dengan baik. Biarlah siapapun yang terpilih sebagai pemimpin di daerah akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan guna menunjang pelayanan gereja sambil mengingat pesan Alkitab dari Mazmur 96 ayat yang 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Nyanyian jemaat dari Gita Bakti 88 bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Sebagai persembahan
dipersilahkan untuk yang sebelah kanan mimbar. Kita puji namanya.
dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri dan berdoa. Tuhan sumber sukacita kami, dengan penuh syukur kami memberikan persembahan ini sebagai tanda setia kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya bagi pelayanan dan yang mendatangkan kasih dan keadilan melalui gerejamu. Ajarlah kami untuk senantiasa hidup setia kepadamu dan menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta, Minggu 13 Desember 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat untuk kedua kali bahwa jika tidak ada halangan atau keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap pasangan Saudara Yosua Indardi, putra dari Panatua Andreas Marnoto, dan Ibu Susana Sri Sulistiani, Jemaat Sektor Pelayanan 1, dengan Saudari Herlina Kristanti, putri dari Bapak Yonatan Ngatio, dan Ibu Esther Rosmiati, warga Jemaat GKJ Kanaan Jakarta. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari tanggal Sabtu 19 Desember 2020, waktu jam 10 WIB, tempat GKJ Kanaan Jakarta. Ibadah perayaan Natal Pelkat PT. Ibadah perayaan Natal Pelkat PT dapat mengikuti ibadah daring dari rumah melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada hari tanggal Sabtu 19 Desember 2020, waktu pukul 10 sampai dengan selesai. Ibadah perayaan Natal Pelkat PA. Ibadah perayaan Natal Pelkat PA dapat mengikuti ibadah daring dari rumah melalui aplikasi Zoom yang diadakan pada hari tanggal Sabtu 19 Desember 2020, waktu pukul 16 WIB sampai dengan selesai. Pembinaan Pelkat PA yang akan dilaksanakan melalui Zoom hari tanggal Minggu 13 Desember 2020, waktu 13 WIB sampai 17 WIB. Narasumber Diaken Launa Tikoalu. Materi 1, menjadi pelayanan PA, panggilan atau pilihan. Materi 2, integritas identitas pelayanan. Hari tanggal Minggu 20 Desember 2020, waktu pukul 13 WIB sampai 17 WIB. Narasumber Ibu Olivia Kristanti Tiedeas, Ketua DPA. Materi 1, memahami anak layanan secara utuh untuk pelayanan yang ramah anak. Materi 2, memahami IMPA. Warta kelahiran. Atas anugerah Tuhan Yesus Kristus telah lahir anak Jessica Maria Manusiwa, putri kedua Bapak Andrianus Immanuel Manusiwa dan Ibu Saudari Dewi Francisca Manusiwa Sianturi, warga Jemaat Sektor Pelayanan 1, pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2020,
Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat berbahagia. Yesus Kristus memberkati. Warka duka cita. Telah dimuliakan Bapa di sorga, almarhumah Ibu Petronella Lauhanepesi Leka Tompesi dalam usia 63 tahun. Almarhumah adalah ibunda terkasih dari Bapak Pendeta Benyamin Lauhanepesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera. Telah dimakamkan pada hari Kamis 10 Desember 2020 di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Lauhanepesi Leka Tompesi. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat Gereja GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan kalpari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita bersorak-sorai di minggu Advent yang ketiga ini, dan percayalah Tuhan senantiasa sudah menyatakan keselamatannya melalui jalan yang kudus, dan hanya orang yang percaya dan yang mau menerima keselamatan akan memasuki jalan kudus itu.
Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.